Halo Kalvari, selamat bergabung di online service kita pada hari ini. Tema kita minggu ini adalah beriman di tengah ketidakpastian yang akan disampaikan oleh Kak Asrin. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh tim worship kita pada hari ini. Stay safe and God bless. Halo Youth of Kalvari, pada sore hari ini kita akan memulai online service kita. Dan kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan karena hanya Dialah yang layak kita puji dan layak kita sembah. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Mari kita katakan, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. And even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. And even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Rainmaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 That is who you Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King above the flood, and I will be still. And I will be still. And I will be still. I will be still. And I will be still. And I will be still. I know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still. Know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King. Oh, flood, I will be still. Know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you
will be still, and I will be still. I will be still, Lord, and I will be still. Teach me to be still, and I will be still, and I will be still. I will be still. Know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Selamat sore Youth of Calvary. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur ya Bapa kalau sampai detik ini Engkau masih terus-menerus memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus pada sore hari ini kami bersyukur kalau kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang akan kami belajar bersama-sama boleh menguatkan kami, boleh mengajak kami untuk kami boleh mengenal Allah kami, sehingga kami boleh menaruh hidup kami sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu saja. Kiranya Roh-Mu juga yang boleh membuat kami mengerti, sehingga apa yang akan kami pelajari dapat terus-menerus kami ingat dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat sore semuanya, kembali lagi selamat sore karena memang sudah sore ya. Nah, situasi yang saat ini kita hadapi nih, kita masih berhadapan dengan yang namanya virus corona yang masih terus-menerus ada di lingkungan kita dan di sekitar kita ya. Hari ini kita mau belajar tentang sebuah tema, yaitu beriman di tengah ketidakpastian. Mungkin situasi-situasi kayak gini adalah situasi-situasi yang buat orang berpikir, ini kayaknya gak ada kepastian nih dari semuanya ini gitu kan. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, gimana nih kabar kalian semua setelah mungkin 4 bulan atau lebih mungkin, atau 4 bulan lah ya, 4 bulan gak ketemu sama teman, gak pergi ke sekolah, gak pergi ke kampus, gak nongkrong. Pasti kalian kangen lah ya sama teman-teman semuanya gitu kan. Mungkin ada yang kangen sama teman sekolahnya, ada yang kangen sama teman kampusnya, mungkin ada yang kangen juga nih sama teman-teman yang ada di lingkungan kerjanya. Semuanya pasti kangen. Ada yang kangen pacar juga mungkin ya, yang punya pacar. Oke, pasti ada nih yang punya pacar dan kangen banget sama pacarnya karena sulit buat ketemu, entah larangan orang tua yang mungkin jangan keluar dulu, ketemuannya lewat video call dulu, dan itu harus benar-benar ditahan gitu kan. Terus ada lagi yang mungkin kangen sama keluarganya. Contohnya saya udah 4 bulan berarti gak pulang ke Bekasi. Memang sih Jakarta ke Bekasi tuh paling cuma 1 jam lah ya bisa nyampe gitu kan. Cuman alasan saya gak pulang adalah saya takut ketika saya pulang justru saya malah bawa hal-hal yang tidak baik nih dari Jakarta. Karena kan Jakarta memang banyak banget ya kasus COVID-nya gitu. Takutnya kalau saya pulang saya malah bawa si penyakit itu. Jadi saya tahan-tahan dulu dan mencoba juga kasih pengertian ke keluarga saya yang ada di Bekasi. Nah, buat keluarga saya yang ada di Bekasi, kalau kalian lihat tayangan ini, aku rindu kalian. Intermezzo sedikit ya sebelum kita bahas supaya nggak tegang. Mungkin kalian nggak tegang tapi saya yang tegang di sini karena ini untuk pertama kali menyampaikan kita belajar bareng-bareng nih tapi via online gitu kan. Kita mau belajar tentang beriman di tengah ketidakpastian. Di tengah-tengah situasi tadi nih, corona ini sangat berpengaruh sama banyak hal ya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan bergereja kita gitu. Karena kita pun ke gereja akhirnya via online, gak bisa ketemu. Yang tadinya setiap hari Minggu bisa ketemu sapa-sapaan, selesai sekolah Minggu salam-salaman, apa kabar, hey bro, hey sis. Tapi sekarang tuh masih belum bisa gitu kan. Ini semua tuh bikin kayak kita ngerasa digantung nih, digantung.
digantung kayak jemuran ya. Ternyata bukan cuma hubungan doang yang digantung, tapi situasi ini digantung juga nih. Ini kapan nih corona ini berakhir gitu kan? Katanya nanti bulan ini bakal selesai. Katanya ini nanti begini, tapi pada kenyataannya situasinya masih sama aja kayak gini gitu kan. Kita masih sulit untuk melakukan segala sesuatunya. Sekalipun mungkin udah ada masa transisi untuk new normal, tapi justru malah itu bikin kita jadi takut ya untuk pergi keluar, karena ternyata di luar sana banyak banget orang-orang yang langsung memakai kesempatan ini untuk pergi, untuk olahraga, untuk nongkrong dan lain sebagainya. Dan mungkin ada sebagian dari kita yang justru merasa takut akan situasi yang sedang terjadi di luar gitu kan. Bahkan ada juga nih orang-orang yang mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang harus bingung dengan pekerjaan yang dijalani gitu kan. Mungkin ada yang harus dirumahkan untuk sementara tanpa tahu kapan nanti akan dipanggil lagi. Nah ketika dipanggil lagi itu nanti untuk tetap dipekerjakan atau mungkin diberhentikan. Semuanya nih dalam masa dimana semuanya kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan gitu kan. Makanya kenapa hari ini kita mau belajar beriman di tengah ketidakpastian gitu kan. Kita mau belajar tentang hal tersebut karena sebagai orang percaya kita semua tuh pasti punya yang namanya rasa percaya kita sama Tuhan gitu kan, menaruh rasa percaya kita sama Tuhan. Kita coba belajar pelan-pelan, kita coba bahas satu-satu dari tema kita, dari setiap kata dan kalimat yang ada di dalam beriman di tengah ketidakpastian. Kita bahas dulu pertama beriman. Kata beriman ini kan kata dasarnya adalah iman, dia ada imbuhan ber. Nah ketika saya cari ini di KBBI, ber ini punya arti salah satunya adalah memiliki. Jadi ketika kita bilang beriman, itu otomatis artinya adalah kita memiliki iman. Iman apa sih? Iman tuh sejauh yang kita tahu, kita di minggu pertama bulan ini kita udah belajar tentang arti iman yang sesungguhnya yang akan disampaikan ya. Dan harapan saya semuanya masih ingat apa arti iman itu sesungguhnya. Tapi lebih jauh lagi kita coba buka lagi tentang pengertian iman itu sendiri adalah iman adalah sebuah kepercayaan nih. Contoh misalkan kalian dapat pertanyaan dari orang-orang sekitar, kenapa kamu jadi orang Kristen? Ya karena saya percaya apa? Percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penolong saya dalam kehidupan saya. Contohnya seperti itu ya. Jadi makanya kenapa iman disebut sebagai kepercayaan. Tapi lebih dari itu, iman gak cukup hanya sekedar percaya gitu. Karena gini, logikanya bisa gak sih kalian percaya sama seseorang kalau kalian belum kenal nih sama orang itu? Contoh, kalian lagi jalan di mall. Mungkin pada saat itu contoh aja ini ya. Contohnya kalian tuh lagi kalut banget nih, ada satu hal yang kalian hadapi. Terus kalian ketemu orang nih di jalan. Cuman ketemu doang nih misalkan lewat aja gitu. Terus tiba-tiba kalian nyamperin. Dengan penuh rasa percaya kalian ceritain semua kehidupan kalian ke dia. Gak mungkin kan? Otomatis kita harus kenal dulu. Jangankan orang yang baru ketemu, teman-teman yang ada di sekitar kita aja. Bukan mungkin sih, seringkali kita mikir, siapa ya kira-kira yang bisa diajak cerita? Siapa yang kira-kira bisa dengerin cerita gue dengan benar-benar dan ya bisa dipercaya gitu kan. Jadi sini kita mau belajar bahwa iman bukan hanya sekedar percaya, tapi iman juga membawa pengenalan kita. Pengenalan akan siapa nih? Ketika kita sudah bisa bilang sama orang bahwa kita jadi orang Kristen karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita harus kenal juga nih Tuhan Yesus itu siapa, Allah kita itu siapa gitu kan. Jadi apa yang dia lakukan dalam kehidupan kita, itu yang harus kita lakukan juga. Jadi berbicara mengenai beriman, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya pun penuh dengan iman kepada Allahnya gitu kan. Coba kita buka dari Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ini di bawah perikop saksi-saksi iman ya. Ibrani 11 ayat 8 sampai yang ke-11. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bisa bayangin gak kalau di Ibrani di Kejadian pasal yang ke-12 itu kita bisa lihat bahwa Allah berfirman sama Abraham untuk dia pergi ke sebuah tempat yang tempatnya pun gak dikasih tahu. Ibarat kata gini, kita ketemu seseorang yang sudah tahu kita nih, tapi kitanya ya sekedar tahu aja tentang dia gitu kan, cuma sekedar tahu doang gitu. Terus dikasih tiket, ini tiket buat Kalimantan, pergi ya sekarang. Contoh-contoh tempat Kalimantan lah ya, pergi ke Kalimantan sekarang. Tapi nggak dikasih tahu nanti di Kalimantan harus pergi kemana. Mau nggak sih kalian pergi?
cuma dikasih tiket doang nih pergi ya, nanti masalah makan, masalah tempat tinggal nggak usah khawatir lah, nanti saya sediain di sana. Tapi cuma dikasih tiket doang nih, ibarat kata cuma disuruh kalian pergi deh ke sana gitu, tapi nggak dikasih tahu alamat lengkapnya di mana, nanti di sana ketemu siapa, terus ciri-ciri tempatnya kayak gimana. Itu yang Allah lakukan sama Abraham gitu kan. Allah meminta Abraham untuk pergi keluar dari tempatnya dia tinggal ke satu tempat yang Abraham gak ketahui. Tapi kita bisa lihat responnya Abraham. Dia pergi. Apa yang menjadi alasan Abraham untuk pergi? Otomatis pasti bukan hanya karena sekedar Allah yang berfirman dan Abraham mau taat nih, tapi karena Abraham mengenal siapa yang menyuruh dia, siapa yang memberikan perintah buat dia. Jadi sehingga ketika dia pergi pun ya dia tetap mengandalkan Tuhan gitu, tidak serta-merta Tuhan nyuruh dia pergi, dia sekedar pergi, terus pas dia udah nyampe di tempatnya, ya udah aduh akhirnya udah nyampe nih segala macam. Tapi ketika dia sampai di kota yang dituju itu, dia tetap mencari Tuhan dan tetap mengkomunikasikan itu sama Tuhan. Jadi yang pertama kita belajar tentang beriman, memiliki iman. Memiliki iman itu artinya adalah kita memiliki pengenalan akan dia yang kita percayai. Terus gimana caranya kita kenal Tuhan? Gimana ya caranya kita kenal Tuhan? Ini ada Alkitab yang pasti kita pakai sekolah minggu, ibadah, komsel, mungkin di rumah juga ketika kita saat teduh. Di sini semua tuh nulisin tentang Tuhan itu sendiri. Pengenalan kita akan Tuhan bisa kita dapetin dari ini. Ketika kita punya waktu untuk membaca firman Tuhan, ketika kita mau kasih waktu kita untuk bersaat teduh, berbicara sama Tuhan, mengkomunikasikan segala sesuatu tentang Tuhan, kita bisa belajar untuk kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Jadi ketika kita berbicara tentang beriman, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengenal dulu nih. Mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, siapa yang kita percaya ini, sehingga itu semua boleh membawa kita kepada sebuah kepercayaan yang mengantarkan kita juga dalam sebuah ketaatan. Nah yang kedua adalah di tengah. Di tengah ini merupakan sebuah posisi. Di tengah nih, saya berdiri di sini. Mungkin di sebelah kanan saya ada tembok mungkin ya. Ada tembok, sebelah kiri ada tembok, ke belakang nggak bisa, ke depan nggak bisa. Pokoknya memang cuma benar-benar di tengah. Sulit untuk mana-mana, situasi yang sulit mungkin ya. Sulit untuk, ya bingung lah, ke kanan bingung, nggak bisa lewat, ke kiri nggak bisa lewat, ke belakang mungkin ada jurang, ke depan mungkin jalan raya. Itu adalah di tengah. Di tengah itu lebih berbicara mengenai posisi di mana kita sulit untuk bergerak atau melakukan segala sesuatu. Nah yang terakhir adalah ketidakpastian. Bicara tentang ketidakpastian, itu pasti sering banget nih kita bilang, apalagi di tengah-tengah situasi ini ya. Kok ini kayaknya situasinya nggak jelas sih, corona nih kita nggak tahu kapan bisa kelar. Jangankan coronanya kapan bisa kelar kita nggak tahu, coronanya sendiri aja kita nggak bisa lihat nih wujudnya kayak gimana gitu kan. Sampai pada akhirnya kita mikir ada istilah ketidakpastian. Ketidakpastian yang mau aku tanya ini sama teman-teman semua. Menurut teman-teman nih, ketidakpastian itu dari Tuhan atau dari kita sih sesungguhnya? Coba mulai difikirkan sejenak, coba berpikir sejenak. Ketidakpastian, situasi sulit, situasi yang sangat susah, situasi yang bikin kita bingung, itu sebenarnya dari Tuhan apa dari kita sih sesungguhnya? Kalau misalkan kita mau bilang ketidakpastian ini adalah dari Tuhan, coba kita buka dari kitab Matius, Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 25, saya bacain dulu ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Stop sampai di situ dulu ya. Kita lanjut lagi ke ayat yang ke-31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ketika Tuhan sendiri bilang, janganlah kamu khawatir banyak hal nih, tentang banyak hal. Jadi kira-kira ketidakpastian ini datangnya dari Tuhan atau dari kita ya?
Injil Matius ini nih pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ketujuh ini berbicara tentang khotbah Yesus di bukit. Ketika bicara tentang khotbah di bukit, di sini Tuhan Yesus kasih tahu sama orang-orang yang mendengarkan pada saat itu adalah mengenai gaya hidup, standar hidup yang harus dimiliki sebagai orang-orang percaya. Ketika ngomongin standar, itu adalah patokan ya, patokan yang harus kita lakuin gitu. Contoh misalkan sekolah, sekarang sekolah usia berapa ya? Ya mungkin nih masuk sekolah usia 7 tahun, itu sudah menjadi standar yang harus dipenuhi. Jadi usia 6 tahun ya belum bisa sekolah gitu. Begitu juga dengan ini, gaya hidup orang percaya, standar hidup orang percaya yang Tuhan Yesus sampaikan yang harus kita lakukan. Wah, berat ya hidup sebagai orang percaya. Ada standar hidup yang harus dilaluin, dan standar hidupnya itu gak gampang gitu. Contohnya itu tadi, kita harus belajar untuk melihat bahwa Tuhan ternyata tidak membiarkan kita begitu saja. Jadi bicara tentang ketidakpastian, ini adalah sebuah hal yang muncul, yang timbul dari dalam diri kita sendiri gitu. Ketika tadi Tuhan bilang janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir. Dan di ayat yang ketiga 2, saya bacain lagi. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita bicara tentang iman, tadi bicara tentang pengenalan kita akan Allah. Dan di ayat yang ke-32 ini bilang bahwa ketika kita khawatir, kita merasa situasi kita sulit, kita merasa ada sebuah ketidakpastian, itu dimiliki oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita gak mungkin ya kita tidak mengenal Allah. Kita sekolah minggu dari kita kecil, kita ikut persekutuan, kita baca Alkitab, dan kita ketemu mungkin ada komunitas-komunitas yang kita temuin. Itu adalah cara Tuhan untuk kita mengenal Dia gitu. Berbicara tentang gaya hidup sebagai orang percaya atau gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita ngerasa segala sesuatunya tuh sulit untuk kita jalanin gitu kan. Contohnya ketidakpastian ini. Tapi melalui Matius pasal yang ke-6 ini, ayat 25, kalau kita urutin ayatnya ini mengenai tentang hal khawatir, kita lihat dari ayat yang 25 sampai dengan ke-34. Ini Tuhan mengajarkan kita, menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa ya segala yang terbaik itu dari Tuhan gitu. Kita gak perlu khawatir, kita gak perlu ngerasa kayak sepertinya sulit ya, karena ketidakpastian itu bukan dari Tuhan gitu. Ketidakpastian itu datangnya dari kita yang selalu ngerasa belum ketemu Tuhan, belum dicoba ngelakuin segala sesuatu, belum ngapa-ngapain, tapi udah ngerasa kayak aduh Tuhan susah banget ya. Aduh Tuhan, kenapa harus aku yang ngalamin ini ya? Aduh Tuhan, terus gitu Kak. Satu titik saya pernah berada di satu posisi. Ini adalah posisi di mana saya sering ngomong sama beberapa orang bahwa situasi corona ini adalah situasi di mana kita sering mengeluh ya. Entah apapun itu yang dikeluhkan. Ya mungkin ngeluh masalah pekerjaan, ngeluh masalah pasangan yang gak bisa ketemu, ngeluh masalah susah untuk nongkrong, untuk ketemu sama teman-teman, semuanya mengeluh gitu kan. Tapi pada satu titik ketika saya mengeluh, justru saya merasa Tuhan taruh hal positif nih dalam diri saya gitu kan. Tuhan tidak izinkan itu memenuhi pola pikir saya menjadi hal yang negatif gitu. Nah, beriman di tengah ketidakpastian ini yang pertama yang gimana sih caranya kita untuk beriman di tengah-tengah ketidakpastian gitu kan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ya tidak ada yang pasti gitu. Satu hal yang pasti adalah hanya janji Tuhan. Janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bicara lagi mengenai iman itu sendiri. Ketika Abraham pergi ke sebuah tempat yang dia gak tahu, dapat perintah dari Tuhan, dia tetap ngejalanin itu semua dengan yakin dia jalan itu semua. Itu mungkin kalau kita mau posisikan dengan kondisi kita sekarang adalah Tuhan percayain kita ada di situasi ini, di situasi di mana semua orang ya, bukan cuma sebagian orang nih, semua orang ngalamin hal ini, harus terbatas ketemu sama orang, sebagian harus kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, semua orang ngalamin ini gitu kan. Jadi Tuhan gak pilih kasih juga dalam hal ini. Kita mau ngelihat satu hal yang mau Tuhan ajarin sama kita beriman di tengah ketidakpastian adalah Tuhan mau lihat ketaatan kita sama Tuhan. Saya mau bilang bahwa situasi ini adalah situasi yang mungkin ada dua hal yang terjadi. Yang pertama kita marah sama Tuhan, atau yang kedua kita tetap taat sama Tuhan. Jadi masalah ketika kita jadikan hal ini sebagai satu hal yang kita gak mau lagi nih, kita ngambek sama Tuhan, kita gak mau peduli
Intinya cuma bisa bilang Tuhan jahat, kenapa ada situasi ini. Tapi di situasi lain adalah Tuhan mau ngajarin kita buat taat nih. Taat gimana? Beriman di tengah ketidakpastian dengan ketaatan. Kita belajar dari Abraham tadi, ketika dia disuruh, diperintahkan Allah untuk pergi ke satu tempat, dia pergi tanpa ada embel-embel dia. Itu pergi kemana ya Tuhan? Kok cuma dikasih tahu pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu? Nggak ada alamatnya, nggak tahu mau ke sana lewat jalur mana. Itu yang kita bisa belajar dari respon Abraham ketika dia mendapat sebuah perintah, ketika dia mendapat situasi di mana dia harus mengikuti perintah Tuhan, harus mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan, tapi di satu sisi dia nggak tahu nih, nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak tahu nanti keluarganya bakal tinggal di mana, karena dia pergi bersama dengan keluarganya dan segala sesuatu yang dia bawa. Kalau kita mau samain posisinya sama kita sekarang, ya kita juga nggak pernah tahu kalau pada akhirnya Tuhan akan hadirkan si corona ini di tengah-tengah kita gitu kan, dia bikin kita pada akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya banyak banget mendengar keluhan banyak orang di tengah-tengah situasi ini, bahkan saya pun mengeluh gitu. Tapi satu hal yang saya pelajari dari cerita banyak orang bilang kalau kita mendengar cerita orang, kita itu bisa dikuatkan secara tidak langsung, walaupun mungkin kita ya pada saat itu sedang dirasa sulit, masa sulit juga gitu. Tapi ketika kita mendengar orang lain cerita, itu menguatkan kita secara pribadi dan kita juga bisa memberikan kekuatan bagi orang lain gitu. Ini situasi yang sama sekali semua orang tuh nggak ada yang bisa tahu. Tapi ketika kita mau belajar tentang beriman di tengah ketidakpastian, Tuhan mau ingatin kita lagi bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini gak ada yang pasti. Bahkan janji orang yang deket banget sama kita pun itu gak bisa kita pegang sepenuhnya gitu loh. Karena yang pasti dalam kehidupan ini adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketidakpastian itu timbul dari pola pikir kita yang merasa gak cukup segala sesuatunya. Kita ngerasa kurang, kita ngerasa sepertinya Tuhan kenapa hadirkan ini, hadirkan itu segala macam. Padahal mungkin ketidakpastian yang tercipta dari pikiran kita itu adalah proses Tuhan mau mendewasakan kita secara rohani. Situasi ini adalah situasi yang bikin kita dimana hanya ada di rumah dan pasti ya, karena kita udah bosen banget, gak bisa ketemu teman dan segala macam, pasti kita ceritanya sama Tuhan. Jujur situasi ini adalah juga situasi yang membawa saya jadi lebih banyak berkomunikasi sama Tuhan gitu kan, karena ya mau komunikasi sama siapa lagi ya, yang empunya dunia ini, yang tahu situasi ini kan cuma Tuhan gitu. Jadi saya belajar bahwa situasi ini adalah situasi, bukan situasi sulit gitu, tapi mungkin situasi di mana Tuhan mau mengajarkan kita untuk lebih dewasa lagi dalam Tuhan, untuk lebih taat lagi sama Tuhan gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang beriman di tengah ketidakpastian, satu hal yang mau saya garis bawahi adalah mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui pembacaan Alkitab kita, melalui waktu kita dengan Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan yang kita percayai. Kalau kalian kita cuma sekedar percaya, iya Tuhan pasti penuhin, iya pasti Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita dari segala macam. Tuhan tetap kasih kita hikmat untuk melakukan segala sesuatunya. Jadi kita perlu mengenal siapa yang kita percayai, karena pengenalan kita akan Dia itu akan membawa kita pada ketaatan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita ingat kita punya standar hidup yang harus kita laluin. Salah satunya adalah kita harus taat sama apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua adalah ketidakpastian adalah hal yang tidak datang dari Tuhan gitu. Karena segala sesuatu yang Tuhan sediakan, gak mungkin kan Tuhan ciptain kita, ya Asrin nanti lahir di keluarga ini, udah lahir udah dilepasin gitu aja. Gak mungkin kan? Karena Tuhan sudah ciptain kita, sudah merancangkan kehidupan kita, masa depan kita, dan hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Sekalipun mungkin nanti di pertengahan ada namanya situasi ini ketidakpastian menurut pola pikir kita, tapi itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa dalam kehidupan ini, dalam segala sesuatu yang terjadi, Tuhan tuh gak pasti gitu. Karena di Matius pasal yang ke-6 ini pun tadi udah kita bahas ya. Karena itu akunya huruf besar nih, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Berkali-kali dibilang sini, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa ini, kalau misalkan kita khawatir ya, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu apa yang bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tuhan sendiri yang udah bilang jangan khawatir. Terus kita mau keras hati, mau bilang ini situasi nggak pasti nih, situasi sulit nih, situasi yang nggak bisa kita laluin. Ayo kita sama-sama belajar lagi, sama-sama lihat lagi bahwa ya itu tadi, Tuhan tuh nggak pernah gagal, Tuhan nggak pernah punya rencana buruk dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita ngerasa ada hal yang berat, ada hal yang sulit untuk kita laluin, itu semua Tuhan izinkan terjadi sebagai proses kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, sebagai proses kita untuk lebih bertumbuh dewasa lagi di dalam Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya dengar beberapa waktu ini ya. Jadi mungkin nanti Revo bisa bantu untuk mengiringi, dan kenapa lagu ini mau saya berikan untuk kita semua untuk kita nyanyikan bersama-sama, karena lagu ini tuh kata-katanya cukup menguatkan saya ya secara pribadi gitu. Dan harapan saya juga bisa menguatkan teman-teman di tengah-tengah situasi ini. Tuhan tuh gak pernah gagal dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan hanya Tuhan sih yang ngerti gimana caranya mau nolong kita. Jadi di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mungkin kalian sulit untuk melakukan segala sesuatu, mungkin kalian mengalami hal yang lain juga ketika ada situasi ini. Ayo kita belajar untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, menaruh kepercayaan kita lebih dalam lagi kepada Tuhan, untuk kita bisa katakan bahwa Tuhan gak pernah gagal dan Tuhan setia dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal untuk mengingatkan kita, untuk menguatkan kita bahwa kita punya Allah yang setia. Engkau yang lebih tahu, Dia tahu cara untuk membuka jalan kita, cara untuk membuka jalanku. Dia yang lebih mengerti, Kau yang lebih mengerti. Dia tolong hidup kita, cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, mengenapi janji-janjimu. Hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan mau ajak kita untuk kenal Dia lebih dalam lagi. Tuhan mau ajarin kita bahwa segala situasi yang terjadi dalam hidup kita itu termasuk dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan gak pernah ada yang buruk buat kita. Sekalipun mungkin kita ngerasa kok susah, kok berat, tapi itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita secara rohani, sehingga kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut standar yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, dan kita semakin dekat dengan Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk situasi yang boleh kami alami. Kami bersyukur untuk proses yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami tahu
kami gak akan mampu ketika kami jalanin semuanya sendiri. Belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, karena ketika kami beriman kepadamu, kami percaya dan kami mengenal Engkau, dan Engkau membawa kami untuk kami boleh hidup taat kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh tetap terus menjaga kami, melindungi kami, memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup turut sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan tuliskan melalui kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang bersyukur, karena kami punya Allah yang gak pernah gagal, karena kami punya Allah yang begitu tahu kami hingga kedalaman hati kami, dan kami punya Allah yang mampu memberikan kami jalan keluar. Ketika kami ngerasa semuanya masih menggantung, masih tidak jelas atau tidak pasti, ajarkan kami untuk mengingat kembali bahwa segala sesuatu di dalam Tuhan tidak ada yang tidak pasti, karena janjimu, Engkau setia, menemani, melindungi, dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti online service kita pada hari ini. Semoga dapat menjadi berkat buat kita semua. Sampai berjumpa minggu depan di Instagram Live Youth of Calvary. Dan jangan lupa hari Senin nanti kita juga ada ketemuan di Zoom meeting secara online. Terima kasih semuanya. God bless and stay safe.